Shalom saudara kasih dalam Tuhan, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Apa kabar saudara kasih dalam Tuhan? Saya berharap saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, walaupun mungkin keadaan kita hari ini sedang dalam keadaan yang tidak baik ya. Tapi saya berdoa, kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan tetap melindungi kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan kalau saudara hari ini ada sedang sakit, doa saya supaya saudara boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita banyak melihat orang, walaupun mereka sudah mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, walaupun mereka sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan, berjanji dulu susah, dulu miskin, dulu gak punya apa-apa, terjauh, kacau hidupnya. Tetapi setelah menerima Tuhan dan Juru Selamat, banyak di antara kita juga lupa janji kita, lupa akan apa yang pernah kita sampaikan kepada Tuhan. Bahkan di antara kita ada yang telah melupakan kebaikan Tuhan, bahkan lari dari panggilan kita. Padahal dulu kita selalu berharap kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, Tuhan berkatilah aku, susah cari kerja dulu, aku susah cari kerja Tuhan, susah dapat anak, Tuhan aku susah dapat anak, bahkan ekonomi yang murat marit, hancur, tidak ada masa depan. Saudara kasih Tuhan, keadaan ini banyak sekali kita alami saudara kasih Tuhan. Dan pada saat Tuhan memberkati kita, memberikan apa yang kita minta itu, malah kita lupa terhadap Tuhan. Malah kita tidak ingat janji kita kepada Tuhan. Padahal kita dulu mungkin kita tidak ada penghasilan. Dalam pertemanan pun kita selalu dicuekin, tidak diperhitungkan. Dalam keluarga pun mungkin kita tidak diperhitungkan karena kita miskin, susah cari kerja. Bahkan dulu kita mungkin ada satu pergumulan, kebiasaan yang dimana kita ingin keluar dari dosa itu, dan kita mengganggu sekali keadaan itu. Setelah kita menerima Tuhan dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, malah kita tidak ingat terhadap Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Hana, saudara kasih Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama sampai ayatnya yang pertama sampai 31, di sana diceritakan bagaimana saudara kasih Tuhan, seorang Hana yang dimana dia meminta, berharap kepada Tuhan agar dia memiliki anak, saudara kasih Tuhan, dan di mana keadaannya dia waktu itu sangat memprihatinkan. Selain dia tidak punya anak, dia juga diperlakukan oleh istri kedua dari Elkana, ya, sangat diperlakukan sangat tidak baik sehingga dia sakit hati. Bayangkan saudara kasih Tuhan, tidak punya anak, di lingkungan sosialnya dia pasti jadi bahan omongan. Karena saudara kasih Tuhan, seorang perempuan pasti menjadi tidak nyaman ya kalau dia tidak memiliki anak. Itu kebetulan saya ada orang Batak ya, seorang perempuan yang tidak memiliki anak, seringkali mereka tidak mau ikut di kumpulan karena ada kumpulan ya. Kenapa? Karena menjadi bahan ngomongan, bukan ngomongan, sering pertanyaan yang dimana juga pertanyaan itu seringkali bisa menyakiti hati. Jangankan tidak punya anak, sedangkan anak yang tidak punya laki-laki pun kadang menjadi ngomongan. Kadang kalau saya dengan mama saya, kadang ya udahlah satu lagi lah anaknya biar laki-laki, nanti nggak ada generasi penerusmu gitu. Dan itu sangat mengganggu saya. Tapi kalau itu sudah masuk, saya akan bilang udah lah ya gitu. Dan juga saya pernah juga mengalami bagaimana waktu lama sebelum menikah, saya lama menikah,
sekarang ganggu juga pikiran. Gimana ya? Ya nggak lakunya kau. Gimana ya? Gimana ya? Gitu. Perkataan-perkataan yang negatif gitu. Dan itu sangat mengganggu saudara kasih sama Tuhan. Apalagi seorang Hana di zaman itu, suku Israel pula. Seorang Hana pasti dia pingin sekali punya anak. Apalagi dia juga istri kedua dari madunya si Elkana ini punya anak. Dan Penina ini sangat seringkali menyakiti hatinya Hana. Maka saudara kasih Tuhan, seringkali perlakuan ini membuat dia sakit hati. Maka pada saat dia suaminya pergi ingin ke Silo, ke rumah Tuhan, dia selalu ikut saudara kasih Tuhan. Dia selalu ikut terhadap suaminya, dan di sana dia selalu menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, apa yang sedang dialaminya, apa yang menjadi penderitaannya kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, bagus juga nih Hana. Jadi kalau kita mengalami masalah pergumulan saudara, jangan pergi kepada teman kita ceritain apa-apa. Nah, malah bukan jadi solusi ya, bahkan menjadi bahan ngomongan. Jadi cerita itu menjadi bahan gosip gitu. Jadi baik juga apa yang dilakukan oleh Hana, dia pergi ke rumah Tuhan, ke Silo. Dan memang waktu itu ada satu perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh Imam Eli terhadap dia, di mana Imam Eli mengatakan, yang mabuknya kau, gitu kan. Jadi saudara kasih Tuhan, padahal dia sedang bergumul supaya dia mendapatkan keturunan. Saudara kasih Tuhan, dari cerita itu akhirnya Tuhan memberikan seorang anak yang dinamai dia Samuel. Dengan keadaan itu saudara kasih Tuhan, dengan datangnya Samuel, dia sudah berjanji dia akan mempersembahkan anak ini nanti kepada Tuhan apabila Samuel sudah lahir nanti. Dan itu ada dikisahkan di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 30 saudara kasih Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, pada saat Samuel lahir, setelah dia disapi saudara kasih Tuhan, Hana mendapati janjinya dan dia mempersembahkan Samuel ke rumah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, walaupun kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, tapi kita lupa bahwa akan janji kita bahwa apa yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, seringkali kita lupa akan janji itu. Sehingga apa terjadi saudara kasih Tuhan? Sehingga kita menikmati hidup kita. Kita merasa bahwa hidup kita ini adalah karena usaha kita, bahwa apa yang kita miliki, berkat-berkat yang ada sekarang kepada kita adalah karena usaha kita, karena kekuatan kita. Kita lupa bahwa dulu kita pernah miskin, kita pernah susah, karena kita pernah mengalami ketidakbaikan, kita tidak dianggap dalam masyarakat karena kita susah miskin, susah cari kerja, karena kita dulu susah cari kerja, susah mendapatkan jodoh, susah semuanya saudara. Tapi setelah kita kenal Tuhan, semua kita mungkin hari kita terpandang dan kita dihargai oleh orang, dan kita bisa memiliki harta, ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah, bahkan status kita di masyarakat juga terangkat saudara kasih Tuhan. Tapi kita lupa bahwa yang memberikan semua itu adalah Tuhan, dan kita tidak mau lagi berurusan dengan Tuhan. Kita belajar dari Hana saudara kasih Tuhan, tetap ingat janjinya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesenangannya dia singkirkan, apa yang menjadi kebahagiaannya dia singkirkan, tetap dipersembahkan semua untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, maka belajarlah kita dari Hana. Singkirkanlah apa yang menjadi kesenangan-kesenangan daging kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita pernah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan dari susah miskin, ingatlah kembali, datanglah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa si pemberi, si memberkati kita adalah Tuhan kita. Maka kita tidak boleh lupa akan hal itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara kasih Tuhan. Sampai bertemu kembali di Getsemani bertumbuh setiap hari Jumat jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam.
Tuhan memberkati. Salam sehat saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom, shalom.